dengan mengaku sebagai pegawai kedutaan Amerika Serikat. Padahal profesi aslinya hanyalah seorang tukang pijat. Kalau perselingkuhan antara almarhum sama Teddy itu Butet tahu banget. Nah ini kan posisi dia bareng posisi masih menikah dengan saya. Perlu mengkonfirmasi bahwasanya itu bukan saya. Pemirsa Silet RCTI, drama perebutan harta warisan antara Teddy Pardiana dengan keluarga Sule memasuki babak paling panas. Setelah hampir 1 dekade tutup mulut, secara eksklusif ditemui di Subang, Jawa Barat, Pak Ecet, mantan supir pribadi, dan Butet, mantan asisten pribadi almarhumah Lina Jubaidah, akhirnya membongkar rahasia kelam yang selama ini tersimpan rapat. Sejak awal perkenalan di sebuah acara live media sosial pada 2016, Teddy mencuri hati Lina dengan mengaku sebagai pegawai kedutaan Amerika Serikat. Padahal profesi aslinya hanyalah seorang tukang pijat. Dugaan hubungan terlarang itu memuncak pada 2017 saat Lina nekat meninggalkan Istana Megah Sule di Tambun, Bekasi demi tinggal bersama Teddy, meski statusnya masih menjadi istri sah. Saksi kunci menyebut keduanya telah menjalin komunikasi intens selama setahun penuh sebelum akhirnya Lina dan Sule resmi bercerai pada 2018. Jadi chattingan gitu awalnya, sampai ke ibu ke Bandung, gugat perceraian, sampai ke ibu ke Bandung, gugat perceraian. Jadi masih perceraian juga, ya Teddy suka ketemuan gitu. Almarhum sama Teddy dari awal itu Butet yang tahu. Teddy itu memang katanya sih kerja di Amerika itu sebagai kedutaan di Amerika. Kata istrinya memang bohong semua itu. Dia itu tukang pijat ya, tukang urut gitu terapi. Ketemu di streaming Balala, saling tukeran WA. Nah dari situ sering teleponan. 2017 kalau nggak salah. Dia pulang. Nah dia pulang dari Amerika, itu dijemput sama almarhum. Sama Butet juga, sama supir juga Pak Ece. Terakhir itu Poli ke Sumedang. Nah dari situ pulang dari Poli dari Sumedang, berangkat dari rumah Tambun, dari rumah Kang Sule masih sama Kang Sule itu almarhum. Masih sama Kang Sule itu almarhum. Nah ini kan posisi dia bareng posisi masih menikah dengan saya. Kesaksian eksklusif Pak Ecet dan Butet semakin menyudutkan posisi Teddy Pardiana dengan fakta bahwa mereka telah bertahun-tahun setia mendampingi almarhumah Lina Jubaidah. Butet mengaku sempat berulang kali memperingatkan Lina agar tidak main api di belakang Sule. Namun, rayuan maut Teddy terbukti lebih kuat hingga membuat Lina terbuai dan berpaling dari suami sahnya. Sejak Lina memutuskan tinggal bersama Teddy, kendali atas hidupnya berubah drastis. Teddy bahkan mulai membatasi ruang gerak asisten dan supir pribadi untuk menutupi hubungan gelap mereka dari publik. Dominasi Teddy tidak hanya sebatas urusan asmara, tetapi juga merambah ke ranah finansial yang semula dikelola oleh Butet. ATM almarhumah bahkan dipegang oleh Teddy.
tambah bebas gitu ya, deketin terus sampai ke, kok saya heran tak ATM sampai dipegang sama dia itu. Saya heran tak ATM sampai dipegang sama dia itu. Masalah keuangan almarhum gitu ya, ATM biasanya kan dipegang sama Butet. Tapi semenjak sama Teddy itu semua ATM dipegang Teddy. Tapi memang pernah Butet ingetin ke almarhum. Jangan Bunda punya suami, apalagi nanti kalau misalkan Kang Sule tahu gimana akibatnya. Pernah. Kalau udah suami istri ya dicampur udah sewajarnya gitu. Dari pihak keluarga almarhumah merasa kalau bahwa saya itu ya dibilangnya numpang hidup aja gitu. Padahal saya juga kan kerja di Amerika 7 tahun, di Jepang 3 tahun, terus jadi emang bawa harta juga gitu. Dugaan siasat Teddy Pardiana semakin terkelupas lewat pengakuan Pak Ecet yang menyebut adanya taktik adu domba untuk mengisolasi Lina Jubaidah dari orang-orang terdekatnya. Teddy diduga sengaja menciptakan keretakan hubungan antara Lina dengan ibu kandungnya sendiri melalui dugaan fitnah dan manipulasi hingga komunikasi mereka merenggang. Digerebek juga. Sampai digerebek sama Kang Sule, sama istrinya yang di Amerika, itu sempat kesini ke Bandung. Kadang-kadang kayak supaya berantem lah gimana caranya gitu, dia bikin kesalahan sama saudaranya, dia jadi berantem, ibu ngebelain dia gitu, jadi yang keluarga almarhum ngejauhin. Kan saya tutup rapat, menutup aibnya almarhumah pada waktu itu selama 6 tahun. Dominasi Teddy Pardiana terhadap mendiang Lina Jubaidah digambarkan oleh Butet sang asisten sebagai pengaruh yang sangat tidak wajar hingga membuat Lina seolah lupa pada segalanya, termasuk anak-anaknya sendiri. Sang asisten mengungkap bahwa Lina sebenarnya sempat memiliki keinginan untuk pulang ke rumah Sule di Tambun. Namun Teddy terus menahan dan melarangnya untuk pergi. Kondisi Lina yang sepenuhnya disetir dan mendadak sangat penurut memicu kecurigaan orang-orang terdekat. Adanya pengaruh tak biasa yang digunakan Teddy untuk mengunci kesetiaan Lina. Lupa segalanya almarhum, lupa sama Kang Sule, lupa sama anak-anaknya, lupa. Tapi sempat juga pernah gini kalau lihat Kang Sule syuting di TV tuh, lihat ya almarhum gitu, lagi duduk gitu sama Butet. Tet pulang yuk, katanya. Sempet, sering itu bilang gitu. Cuman ditahan terus sama Teddy, nggak boleh pulang. Ya, yang anehnya nurut juga, ya mungkin nggak tahu, mungkin karena apa namanya ya, mistisnya kuat juga. Ilmu hitam, saya nggak tahu ilmu hitam itu kayak gimana, ilmu putih gimana gitu.